Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasanah, NPM 171200092. Di sini saya akan memaparkan rintisan usahaku di bidang pendidikan. Rintisan usahaku. Jadi di sini ada logonya, yaitu Omah Privat, karena memang nama bimbel saya yaitu Omah Privat. Jadi untuk latar belakangnya, Kota Semarang disebut juga dengan kota pendidikan, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali pusat-pusat pendidikan yang terdapat di Kota Semarang, baik yang negeri maupun swasta, terutama di dekat pusat tempat umum atau ruang publik seperti pasar, terminal, lapangan, pusat perbelanjaan, dan lain-lainnya. Hal ini akan menjadi peluang emas untuk membuka bisnis jasa, yaitu bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI. Fokus pertama kami adalah siswa atau pelajar tingkat SD atau MI, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beban mata pelajarannya pada tingkat inilah yang paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat SMP atau MTS, dan SMA atau MA, kemudian juga tingkat emosional atau bisa dikatakan sifat nakalnya siswa atau pelajar, paling minimal dan bisa dikontrol adalah tingkat jenjang SD atau MI daripada tingkat yang lainnya. Sehingga maksud kami adalah untuk meminimalisasi resiko yang akan muncul dan menghambat bisnis yang baru akan kami jalankan ini. Sebab untuk kedepannya apabila bisnis bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI ini sudah berkembang dengan baik, tidak menutup kemungkinan bagi kami untuk mengembangkannya ke tingkat pendidikan SMP atau SMA dan selanjutnya. Kemudian, kami hadir dengan terobosan bahwa bimbingan belajar bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kita sediakan ataupun di rumah-rumah siswa, sehingga orang tua bisa memantau langsung proses belajar anak-anaknya di rumah tanpa harus khawatir dengan cuaca panas, hujan, dan pergaulan di luar yang semakin tidak bisa dikontrol. Tentunya, dengan pelayanan terbaik dari kami serta tutor atau pengajar yang berkualitas, sehingga akan kami pastikan kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang kami berikan. Untuk deskripsi jasa, dalam klasifikasi jasa, bisnis yang akan kami kembangkan yaitu bimbingan belajar privat tingkat SD atau MI, termasuk pada klasifikasi jasa murni dikarenakan penawaran yang kami tawarkan hampir seluruhnya berupa jasa. Omah Privat juga membuka bimbingan belajar untuk anak TK, Kalistung, dan bimbingan belajar mengaji. Bimbingan belajar Omah Privat membuka beberapa kriteria untuk anak SD, yaitu yang pertama bimbingan belajar privat, di mana peserta didik mendapatkan bimbingan belajar dari tentor yang sudah kami pilih. Bimbingan ini bisa dilaksanakan di tempat yang sudah kami sediakan atau di rumah peserta didik. Bimbingan belajar privat ini biasanya dipilih oleh orang tua peserta didik agar peserta didik lebih bisa fokus memahami materi-materi soal penjelasan dari tentor dan nyaman karena tidak terganggu oleh teman lainnya saat belajar. Untuk bimbingan belajar ini memang harganya lebih mahal dari bimbingan belajar kelompok. Jadi yang kedua ada bimbingan belajar kelompok. Untuk bimbingan belajar kelompok ini kami batasi untuk 1-3 orang anak. Disediakan bimbingan belajar kelompok agar menjangkau harga bimbingan belajar. Biasanya orang tua memilih bimbingan belajar kelompok ini yang relatif murah, walaupun biaya murah akan tetapi tetap bisa fokus kepada materi atau penjelasan yang akan diberikan oleh tentor. Makanya di bimbingan belajar kelompok ini kami batasi dari 1-3 anak saja. Kemudian untuk keterbaruan jasa, bimbel kami menggunakan metode pembelajaran yang modern. Kemudian nanti bisa menggunakan teknologi modern seperti bimbingan belajar yang akan dilaksanakan melalui Zoom atau online. Karena dengan kondisi saat ini kan ada
terjadinya COVID, sehingga kita harus bisa mengikuti keadaan saat ini. Pada awal bimbingan belajar, semua peserta didik berhak mendapatkan bimbingan mengenai seperti doa-doa harian, doa sebelum belajar, dan atau mengaji. Kemudian kegunaan jasa. Tujuan dari bimbel adalah memberikan kemudahan serta membantu dalam mengatasi persoalan pelajaran yang mereka anggap sulit. Persoalan yang dihadapi setiap anak akan terpecahkan dengan bantuan dari tentor, sehingga lebih mudah dalam menyerap dan memahami pelajaran. Anak mengikuti bimbel pasti akan mendapatkan teman baru. Dengan seperti ini, maka anak akan terbiasa lebih aktif dan mudah bersosialisasi. Ini yang dikhususkan untuk yang bimbel yang di tempat yang saya sediakan. Kemudian dengan adanya bimbingan belajar secara privat, maka anak bisa menyesuaikan jadwal belajar dengan waktu yang kosong. Maka dengan ini mereka akan terbantu dan tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia. Kemudian orang tua mudah untuk memantau anak-anak. Di dalam les privat atau bimbingan belajar, orang tua lebih bisa mengontrol dan memantau anak-anaknya dalam aktivitas belajar. Karena orang tua dapat langsung berkonsultasi dengan tentor yang berkenan dengan anak tersebut. Kemudian untuk roadmap pengembangan jasa, dengan seiring berjalannya waktu harus tetap mempromosikan usaha bimbel ini melalui sosial media, koran, bapak atau ibu guru yang mengajar di SD, kemudian melakukan promosi dari sekolah ke sekolah. Untuk bisnis model Canvas ini, untuk customer segmennya adalah anak-anak SD, juga anak-anak TK juga bisa. Kemudian value proposition, yaitu menjadi bimbingan belajar yang dikenal banyak orang dan terpercaya mampu membuat peserta didik lebih berprestasi. Untuk channelnya yaitu bapak atau ibu guru yang mengajar di SD, kemudian anak-anak yang bersekolah SD. Customer relationship yaitu tetangga, kemudian peserta didik SD yang ada di kecamatan. Khususnya yang ada di Kecamatan Genuk karena tempat saya tinggal ada di Genuk. Kemudian revenue stream yaitu satu pertemuannya adalah 90 menit yang biayanya sekitar 25.000 sampai 30.000. Kemudian memilih tentor yang berpendidikan minimal semester 1 yang berpengalaman dan berprestasi. Activities yaitu menjelaskan materi yang menurut siswa susah atau sulit dimengerti, mengadakan ulangan untuk menguji kemampuan kefahaman siswa, kemudian mengadakan evaluasi belajar. Kemudian untuk partner yaitu tetangga atau saudara dan orang lain yang memenuhi kriteria. Jadi kita misal nanti ada beberapa anak yang mendaftar sebagai untuk bimbel, kita akan membuka tentor sesuai kriteria yang kita butuhkan. Kemudian untuk strukturnya yaitu biasanya ada papan tulis kecil, putih, kemudian ada penghapus, spidol, buku modul, meja dan kursi, dan biaya fotokopi promosi, dan lain-lain, dan ada gaji tentor masing-masing. Kemudian untuk target pasarnya, bimbingan belajar ini ditujukan atau difokuskan kepada siswa-siswi SD yang mengikuti pendidikan formal di sekolahan pada tingkat pendidikan jenjang SD atau MI di Kota Semarang. Untuk penetapan biaya produksi dan harga jual jasa, penetapan biaya produksi papan tulis kecil 10 seharga 250.000, kemudian spidol dan penghapus seharga 40.000, buku modul seharga 200.000, meja dan kursi seharga 2 juta, kemudian biaya fotokopi promosi seharga 50.000 dan gaji karyawan sekitar 400.000 kurang lebih. Sistem gaji yang akan diberikan biasanya menggunakan sistem bagi hasil. Semakin banyak murid, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan seorang pegawai atau tenaga pengajar. Untuk total keseluruhannya yaitu 2.940.000. Untuk harga jual jasa, untuk bimbel privat, untuk bimbingan belajar privat dikenakan biaya setiap pertemuan. Untuk mengaji atau TK itu seikhlasnya saja. Kemudian untuk kelas 1 sampai 3 yaitu 25.000 per pertemuan, untuk kelas 4 sampai 6 yaitu 30.000 per pertemuan.
Untuk bimbel kelompok, untuk biaya pendidikan, untuk bimbingan kelompok yaitu kelas 1 sampai kelas 3 untuk 3 anak yaitu 65.000 setiap pertemuan. Kemudian untuk kelas 4 atau kelas 6 sampai kelas 6 untuk 3 anak yaitu 80.000 per pertemuan. Kemudian rencana pemasaran jasa yaitu memilih staf atau tentor agar dapat berinteraksi secara efektif dengan para klien, termasuk di dalamnya cara mendengarkan pelanggan, sikap empati, dan berperilaku sopan. Kemudian yang kedua, menggunakan metode promosi yang tepat, seperti membagikan brosur di sekolah-sekolah, kemudian antar sekolah dan sekolah itu biasanya ada beberapa guru yang mungkin bisa kita kenal untuk mempromosikan bimbel ini. Kemudian strategi biaya rendah, menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang sangat rendah. Seperti tadi harganya untuk kelas 1 sampai 3 itu harga 25.000 per pertemuan itu di Kota Semarang itu termasuk harga yang rendah dibanding bimbel yang lainnya. Kemudian strategi pembedaan produk, mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Keunikan produk yang dikedepankan ini memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensial. Pembedaan bimbel kita dari bimbel lainnya yaitu pada saat pembelajaran tentor harus mengajarkan doa-doa harian kepada peserta didik. Kemudian strategi fokus digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Walaupun bimbel ini lebih fokus untuk peserta didik SD, kita juga menyiapkan tentor untuk bimbel mengaji dan anak TK membaca, berhitung, dan seterusnya. Dan untuk bimbel ini sudah saya laksanakan sejak semester 5. Dan alhamdulillahnya ada kita mendapatkan beberapa anak atau murid yang sudah mendaftar di bimbel kita sendiri. Di antaranya ada kelas 1, kemudian ada kelas 5, itu untuk kelas 5 itu 3 orang. Jadi dia memilihnya itu bimbel kelompok, kemudian ada kelas 3, ada kelas 6, 1. Kemudian untuk yang mengaji itu ada 1 anak dan ada 1 tentor juga yang sudah menjadi partisipan saya dalam melaksanakan bimbel ini. Terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.